Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Senin ya, tanggal 13 Januari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau kita lihat di sini untuk indeks IHSG sampai Jumat kemarin ya, market terakhir buka itu masih sideways ya untuk polanya untuk indeks IHSG di range area antara supportnya 6.990-an sampai 7.190-an. Lihat polanya cenderung konsolidasi. Kalau kita lihat untuk transaksinya kemarin Jumat tanggal 10 Januari secara keseluruhan sebenarnya untuk asingnya masih keluar ya. Jadi hari Jumat kemarin asingnya net sell, yang paling banyak dijual asing masih Bank BRI, Bank Mandiri, Goto, Adaro, Pani, PTRO asingnya keluar ya. Paling banyak di dua perbankan ini masih BBRI sama Bank Mandiri. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada BRMS, Telkom, MDKA, Brand, BRPT ya. BRMS naik cukup tinggi. Telkom hijau, MDKA juga naik lumayan tinggi ya, walaupun asingnya cuma masuk 27,8 M. Kalau kita lihat secara keseluruhan asingnya masih net sell sampai hari Jumat. Kalau kita lihat dalam satu mingguan terakhir ini asingnya masih distribusi di IHSG. Kalau kita lihat untuk kondisi market globalnya sebenarnya kurang bagus ya untuk sampai minggu ini. Itu untuk indeks global didominasi merah ya. Untuk indeks US ya kemungkinan besok Senin kayaknya merah ya karena kondisi yang kurang bagus. Kemudian komoditasnya hijau, ini crude oil hijau, emas hijau 2.700 US dollar per troy ounce cukup tinggi. Kemudian gas naiknya juga cukup tinggi ya, mungkin bisa dipantau untuk saham-saham komoditas untuk besok Senin. Mudah-mudahan bisa berdampak bagus ya untuk kenaikan harga komoditas ini ke saham-sahamnya. Jadi untuk besok Senin mungkin untuk indeks IHSG sendiri lihat di awal market ya, kalau merah semoga aja nggak jebol di bawah 6.000, nggak jebol di bawah 7.000-an, semoga aja seperti itu. Oke, itu untuk indeks IHSG ya, mungkin yang menarik bisa pantau saham-saham komoditi untuk besok Senin. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham perbankan. Yang pertama kita akan lihat saham BBCA dulu, yang harga sahamnya sempat mencoba breakout cuman gagal ya, cuman malahan sampai minus padahal sempat hijau ya. Open gap bawah dibuka merah, naik mencoba breakout di atas 9875 gagal, turun lagi close di 9725. Jadi secara teknikal untuk BBCA masih konsolidasi atau sideways ini di area antara support sama resistennya 9.600 sampai 9.875-an ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBCA dalam satu mingguan terakhir ini asingnya net sell sebanyak 195 M. Untuk hari Jumat kemarin aja tanggal 10 Januari itu masuk tapi belum terlalu banyak ya, 14,1. Kalau kita lihat lebih detail di sini BBCA tanggal 10 Januari kemarin ya masih ada yang keluar cukup banyak untuk asingnya, itu CC sebanyak 126 M. Kemudian yang nampung asing juga sih, jadi sebagian asing masuk, transaksinya didominasi asing. Jadi untuk besok Senin sih mungkin pantau level ini ya, masih resistennya 9875. Mungkin lihat IHSG-nya dulu. Kalau IHSG-nya kurang bagus atau potensi untuk BBCA masih konsolidasi seperti ini ya. Jadi kalau polanya masih sideways ya, kalau mau ambil posisi bagusnya dekat area supportnya 9.600. Kalau secara teknikal sih seperti itu ya, tapi kembali lagi disclaimer, pantau aja area resistennya ini. Kalau bisa breakout di atas 9875 yang ngejar 10.100-an. Cuman kalau belum bisa breakout di atas itu kemungkinan kalau menurut saya sih sideways seperti ini untuk polanya ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang harga sahamnya makin nyungsep, makin ke bawah ya, ini ke level 4.100, kurang bagus secara teknikal. Terus buat low baru ini untuk saham BBRI. Waktu itu gagal bertahan di atas 4.100-an, mencoba breakout lagi gagal, malahan turun lagi dan ini close di 4.010 ya. Saran saya sih jangan kebanyakan average down ya. Cuman disclaimer kalau emang uangnya masih cukup banyak dan
mau terus entry di saham BBRI ya silahkan ya, tapi untuk keputusan kembali lagi ada di tangan masing-masing. Ya sabar aja sih kalau untuk investasi, disclaimer ya, yang penting pakai uang dingin. Takutnya ini sih, ya bukan takutnya sih, kita nggak tahu kapan asing mulai entry lagi di IHSG ya, khususnya di bank-bank utama. Cuman sejauh ini aslinya terus keluar loh, jadi hati-hati kalau aslinya masih keluar, mending wait and see aja dulu ya. Yang udah nyangkut di atas ya di hold aja sih, kalau di cut loss agak sayang di saham BBRI. Sampai hari Jumat kemarin net sell 101 M ya untuk asingnya. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir, net sell masih keluar 700-an M, jadi aslinya masih terus keluar ini di saham BBRI dan terus ditampung oleh retail ya. Sampai hari Jumat kemarin XL, XI, PD ini yang nampung. Jadi kalau retailnya masuk itu agak berat buat saham BBRI naik ya. Misal besok masih masuk terus, siapa yang mau naikin? Kalau kita lihat aslinya terus keluar, hati-hati aja untuk besok Senin. Kalau belum bisa break di atas 4100, ya mending wait and see aja dulu, cari aman. Kalau mau entry mungkin nunggu aslinya mulai masuk ya di saham BBRI. Atau ada sentimen bagus, disclaimer kalau mau entry misal laporan kuartal 4-nya atau laporan tahunannya positif untuk saham BBRI ya disclaimer kalau mau nambah muatan lagi ya. Kalau secara Fibonacci ini supaya cukup dalam, hati-hati ada di 3200-an. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBRI. Ya kalau untuk beberapa hari ke depan masih pantau 4100 4090 ini ya. Semoga bisa break di atas itu dalam waktu dekat. Cuman kalau belum bisa break di atas itu mending wait and see aja dulu ya. Yang udah punya posisi di atas dan menahan floating loss, jangan kebanyakan average dan tetap simpan gasnya aja dulu. Tapi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang harga sahamnya turun cukup dalam 2%-an lebih. Ini mendekati area supportnya lagi, semoga aja besok Senin nggak jebol 5.500 ya. Kalau sampai buat low baru di bawah itu ada potensi melanjutkan tren bearishnya ya. Ini support kuat sih untuk saham BBRI ini 5.500, pantau aja untuk besok Senin ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Bank Mandiri dalam 1 minggu terakhir ini net sell 168 M, nggak sebanyak di BBRI ya aslinya keluar. Cuman sampai hari Jumat kemarin masih keluar net sell 137, cukup banyak untuk aslinya keluar di saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat lebih detail hari tanggal 10 kemarin sih secara keseluruhan untuk saham Bank Mandiri di distribusi ya, walaupun hitungannya untuk kelas Bank Mandiri nggak gede-gede banget, cuman karena sepi mungkin harga sahamnya turunnya juga cukup dalam ya. Dan retail masuk ini kalau kita lihat broker-broker lokal yang masuk domestik ya, ini ada CC, BD, YP, XL, SQ, XI pada masuk di saham Bank Mandiri. Ya mungkin kalau di awal market IHSG-nya nggak bagus, bisa pantau untuk saham Bank Mandiri di level 5.500, 5.525. Mungkin kalau di arah sini ada tanda-tanda pullback naik, ada yang jaga harga, disclaimer kalau mau nambah posisi ya atau mau entry. Nanti kalau jebol support ya jangan antisipasi aja kalau mau diantisipasi, atau kalau nggak mau antisipasi ya jangan kebanyakan average down ya, jangan buru-buru buat average down. Mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Kalau secara technical ini udah mendekati area support kuatnya ya, semoga aja nggak jebol. Dan resistennya lumayan tinggi, ada di 5950. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham AADI yang naik terbang ya, cukup tinggi kemarin Jumat, ngegas 10% lebih ke level 8475, pas di area resistennya ya. Ini kemarin sempat jebol support sih, cuman hari Jumat itu ngegas naik ya. Coba kita lihat siapa yang gerakin untuk saham AADI, apakah disertai akumulasi naiknya ini atau enggak. Kalau kita lihat transaksinya sih aslinya keluar 2,8 M. Kalau kita lihat lebih detail transaksi AADI secara keseluruhan untuk kemarin Jumat itu YP, PD ya masih net buy semua, dan mereka scalpingnya rata-rata belinya di 8.300-an. Retailnya keluar, harga sahamnya naik ya, ini agak
ya SCC XL ya, AZ XI keluar, NI juga keluar. Jadi apakah ini alasan sama ADI naik karena retailnya cut loss? Ya bisa jadi. Ya soalnya ini sih apa ya? Ya mungkin technical aja ya buat patokan. Kalau berasumsi retail keluar harga sahamnya naik, nanti ya nggak ada yang profit untuk retailnya. Tetap ada lah mungkin ya yang masih hold di saham ADI, misal ambil di support taking profit di resisten, ya lumayan ya, floating profitnya langsung 10, mendekati 10%. Untuk besok Senin mungkin lihat di awal market sih, karena ini close-nya pas di resisten ya. Kalau di awal market untuk saham ADI langsung merah, ya mungkin buat teman-teman yang udah floating profit nggak ada salahnya pasang trailing stop ya, sedikit mungkin di bawah harga penutupan ini, karena ini di area resisten pas. Kalau merah takutnya polanya konsolidasi seperti ini, jadi bisa ambil lagi di area support ya, mungkin udah profit lumayan, diamankan aja buat scalpingan. Saham-saham yang baru IPO itu volatilitasnya masih cukup tinggi, jadi kalau mau scalpingan menarik ya. Kalau untuk invest kurang pas sebenarnya. Untuk swing juga agak beresiko sih mungkin ya. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing, lihat aja di awal market. Kalau langsung hijau ada yang goreng naik ya target price-nya cukup tinggi di 9150 ya, mungkin pantau di awal market. Atau kalau misal langsung hijau ya pasang trailing stop aja di area supportnya ini. Oke, itu untuk saham ADI. Kembali lagi disclaimer ya. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro turun walaupun nggak dalam-dalam banget ya, turun 0,85% ke level 2320. Untuk saham Adaro mencoba buat break sebenarnya untuk kemarin Jumat di atas 2375, cuman gagal ya, berarti kok 2375, 2370 ya. 2370 itu area resisten tertekannya, dan supportnya lumayan dalam. Hati-hati kalau misalnya Adaro besok masih turun, supportnya ada di 2240. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, untuk Adaro sendiri Jumat kemarin aslinya keluar 39M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Adaro secara keseluruhan di distribusi SCC YU ya, dan untuk lokalnya yang masuk didominasi broker retail. Jadi hati-hati untuk besok Senin untuk saham Adaro. Kalau masih merah sih jangan buru-buru buat entry atau average down ya. Mungkin buat teman-teman yang kemarin Jumat entry di saham Adaro jangan buru-buru buat masuk, misal masih merah, tunggu aja di area supportnya 2240. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Ini yang habis stock split, harga sahamnya ngegas ya, ini naik terus. Untuk kemarin Jumat naiknya cukup tinggi 9,39% ke area 3380. Ini kalau secara teknikal berhasil break ya di atas resistennya. Jumat kemarin 3300 ya, 3300 berhasil break. Untuk besok Senin misal naik bisa bertahan di atas 3310 untuk saham PTRO. Resisten atau target price-nya cukup tinggi, ada di 3650 ya, 3650. Mungkin buat teman-teman yang mau scalpingan, kalau mau entry di saham PTRO ya target price-nya di resisten ini, mendekati resisten. Kalau mau target taking profit. Kemudian untuk antisipasinya, kalau mau diantisipasi ya nggak ada salahnya juga buat diantisipasi, misal jebol di bawah 3300 ya, mungkin disesuaikan aja. Tapi kembali lagi disclaimer ya, mungkin untuk saham PTR secara teknikal seperti itu ya. Ini resistennya, ini supportnya 3310. Jebol 3310 cukup dalam, supportnya ada di 3000 lah. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, PTRO aslinya keluar 23M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, untuk PTRO tanggal 10 ya, ini retailnya masuk loh, agak mengkhawatirkan sebenarnya. Cuman untuk saham PTRO ini agak ini ya, agak lain.
Kalau kita lihat coba dalam 1 minggu terakhir nih yang jadi market maker utamanya siapa? XL, YP, CC, XI. Jadi banyak yang pakai broker-broker retail ini untuk scalping di saham PTRO. Yang masuk paling banyak CC itu pun cuma 50,3 M ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya ada yang distribusi sih sebenarnya di saham PTRO, jadi perlu hati-hati ya. Amannya buat scalping aja udah profit lumayan diamankan. Mungkin seperti itu ya untuk saham PTRO. Pantau aja area support 3320, 3310 jebol di bawah itu antisipasi, atau buat teman-teman yang udah floating profit ambil di bawah ketika sideways. Kan ini untuk teknikalnya emang bullish ya untuk saham PTRO ya, strong bullish. Cuman di harga atas ini agak beresiko, tapi kembali lagi tergantung market makernya ya. Kalau retailnya terus masuk tapi tetap mau dinaikin oleh market makernya, ya nggak menutup kemungkinan bisa ngejar 3650 untuk besok Senin. Untuk besok Senin. Cuman kalau jebol di bawah ini ya antisipasi aja, jadi aman ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham PTRO. Pantau level 3320, 3310 untuk besok Senin. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang harga sahamnya juga ngegas ya, naik mencoba buat break, cuman masih belum berhasil sih untuk Jumat kemarin ya. Naiknya cukup tinggi 12,96% ke level 122, sempat nyentuh 129, mencoba buat breakout di atas resistennya 126, cuman gagal. Belum berhasil sih, bukannya gagal ya, nggak tahu untuk besok Senin apakah bisa break di atas itu atau enggak. Kalau bisa break di atas 126, ngejar 137 untuk saham Bumi ini. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya untuk saham Bumi, aslinya keluar 2 eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Bumi, MG ya, market maker utamanya MG, tapi MG-nya jualan net sell 16 M. Kalau kita lihat rata-rata belinya di 117, rata-rata jualnya di 119. Jadi taking profit untuk kemarin Jumat ya, MG di saham Bumi. Yang masuk paling banyak YP, rata-rata belinya di 120. Ini penutupannya di 122. Berarti cuma floating profit 2 poin aja. Pantau level 120 ya, berarti untuk besok Senin. Kalau buat lo baru di bawah ini ya jangan buru-buru buat entry sih, lihat bid overnya yang udah ambil posisi di bawah sempat scalpingan, belum sempat taking profit ya, pantau level 120 jebol di bawah itu mending diamankan aja ya. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau naik resisten terdekatnya 126, 127, break di atas itu ngejar 137 kalau siapa tahu MG mau goreng lagi kan. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bumi. Coba kita lihat, ini dari tanggal 6 dalam 1 minggu terakhir. Untuk kemarin Jumat aja tanggal 10 belum kita update ya. Untuk tanggal 10 kemarin masih MG, dan MG-nya juga jualan. Yang nampung retail keluar sih, XI keluar, XL keluar, dan retailnya keluar, harga sahamnya naik. YP masuk 27 M. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bumi. Kalau kita lihat dari tanggal kemarin aja tanggal 10 itu rata-rata belinya untuk YP ada di 122, berarti BEP ya pas ini di harga penutupan, siapa tuh diangkat dulu, target price-nya di 127, 126. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang harganya juga naik cukup tinggi 12% juga ke level 428. Resisten terdekatnya untuk besok Senin ada di 438 ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, BRMS tanggal 10 kemarin asnya masuk cukup banyak 45 M ya. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BRMS hari Jumat kemarin tanggal 10 Januari itu retailnya keluar ya. Ini kalau kita lihat broker lokal yang keluar YP, kalau kita lihat ke bawah ada XL, NI, KI, XI ya, broker retail keluar. Untuk yang masuk untuk lokalnya MG, untuk asingnya sendiri ada yang akumulasi yaitu AKCC. Jadi diakumulasi oleh asing, harga sahamnya naik. Kalau kita lihat untuk AK rata-rata belinya ada di level 415 untuk kemarin Jumat aja.
berarti posisinya floating profit yang 415 itu di sini pas di area supportnya ya. Jadi untuk support terdekat untuk sampai RMS ya di 415. Kok 415 kelipatan 2 ya, berarti 414 416 itu area support terdekatnya. Kalau misal merah, misal koreksi dulu di awal market dan di area support ini ada yang jaga harga. Disclaimer kalau mau masuk untuk scalpingnya nanti kalau mantul naik target price-nya di 438 436 ya. Ya kalau turun ambil di area support, kalau ada yang jaga harga 414 416 nanti target price-nya di 436. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BRMS. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham yang baru IPO yang masih ARA yaitu Ratu. Harga sahamnya masih ARA ya, dan ini close-nya pas di 2230. Mungkin buat teman-teman yang udah pasang sell limit udah keluar, untuk besok misal buat teman-teman yang mau keluar juga di saham Ratu supaya maksimal bisa pasang sell limit di harga ARA-nya ya. Kalau kita lihat di sini untuk Ratu udah agak meningkat sih untuk nilai transaksinya 2M lebih ya, enggak lebih dari 1M. Kalau kita lihat kalau lihat transaksinya sih masih ada potensi buat ARA ya, buka di harga ARA. Retailnya keluar, XL keluar 1M lebih, HD, XI, PD keluar. Jadi retailnya keluar ditampung YB lagi, CP. Coba kalau kita lihat dari awal IPO-nya, untuk saham Ratu itu YB yang nampung. Ini YB 100% buy di saham Ratu. Dan kalau lihat nilai transaksinya juga belum terlalu banyak dari awal IPO. Jadi kemungkinan saham-saham utamanya masih dipegang ya oleh yang ngehold. Jadi untuk besok Senin kayaknya ada potensi open ARA lagi. Jadi buat teman-teman misal yang masih punya saham dari awal penjatahan ya, kalau mau keluar tuh besok Senin ya, kita hitung aja kira-kira kalau ARA akan ke level berapa, bisa pasang sell limit di area situ 2230 ya, 2230. Kalau 125% maka 2780. Nah, di sini bisa pasang sell limit di area 2780 ya. Kalau mau keluar, kalau tetap masih mau hold ya semoga aja hari selanjutnya masih ARA ya. Kita lihat besok. Atau gini aja, misal open di sini ya bisa pasang trailing stop sedikit di bawah itu ya. Soalnya kalau terjadi volatilitas itu ada potensi koreksi untuk saham Ratu. Kan dari awal IPO sampai terakhir market buka Jumat kemarin nggak ada volatilitas nih, open ARA dan nggak ada volatilitas. Jadi kemungkinan untuk besoknya masih ARA lagi ke opennya di 2780 untuk saham Ratu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Ratu. Selanjutnya kita akan cek saham KSIX yang harga sahamnya itu udah koreksi turun-turun ya. Pas awal IPO-nya juga cukup banyak saham yang floating di market, jadi yang dijual belikan di market ya. Jadi agak berat ini buat naikin untuk saham KSIX. Coba kita lihat di hari kemarin KSIX gimana. Apakah udah ada yang nampung? Kalau kita lihat sih yang masuk PDXL ya, ini dari awal IPO sorry, untuk kemarin Jumat tanggal 10 didistribusi oleh AZ ya, dan yang nampung hitungannya belum ada. Kalau lihat nilai transaksinya nggak terlalu gede ya, kalau mau entry untuk scalpingnya jangan banyak-banyak ya. Cuman kalau lihat marketnya kurang bagus, mungkin bisa lihat bid overnya. Kayaknya ada potensi buat technical rebound untuk saham KSIX, tapi untuk besok Senin di awal market kayaknya merah dulu ya. Jadi jangan buru-buru entry. Kalau turun ke level berapa, nah ini agak sulit ya, soalnya baru IPO.
pakai technical juga agak pas enggak pas ya. Ya mungkin kalau masih turun ini support tertekannya ada di 260 ya, 260 pantau aja level ini. Siapa tahu turun dulu dan di area support ada tanda-tanda pullback naik di area 260 itu ya, disclaimer kalau mau masuk semoga aja terjadi technical rebound ya, mantul naik. Dan resistennya ya di harga pembukaan kemarin Jumat 406. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham KSIX. Selanjutnya kita akan cek saham HGII. Saham yang baru IPO juga merah-merah ya, untuk candlenya nggak terlalu bagus. Cuman ada perlawanan loh ini, doji ya. Doji atau apa ini? Kok lupa. Hammer atau apa ya? Open di sini, opennya di sini ya. Turun cukup dalam, kemudian ada perlawanan naik, jadi ada buyer yang masuk dari harga 160-an ini cukup kuat. Semoga aja sih bisa hijau ya, jadi kalau mau scalping yang menarik untuk saham HGI kemungkinan volatilitasnya masih cukup tinggi. Kalau kita lihat coba ada yang nampung atau enggak untuk saham HGI. Untuk Jumat kemarin tanggal 10 ada TP yang nampung 4 eman ya, dan retail keluar nih, XL keluar 3 eman, CC keluar, XI keluar, jadi kayaknya ada potensi naik ya. Kalau kita lihat di sini untuk yang masuk TP ada di level 186 rata-rata belinya, ini close-nya di 194, berarti udah floating profit untuk TP ya, untuk hari kemarin aja ya, opennya di sini rata-rata belinya, jadi mudah-mudahan diangkat dulu, ada potensi harga sahamnya naik di awal market, mudah-mudahan seperti itu. Jadi mau scalping disclaimer ya, udah profit 2-3% diamankan aja, dan masuknya juga jangan banyak-banyak untuk saham HGI ini. Oke, itu untuk saham HGI. Mungkin seperti ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat ya, dan disclaimer. Terima kasih.